Oh, lama saya tidak cakap sungai, sampai lupa-lupa sudah Pak itu sungai di kepala saya. Jadi terima kasih juga untuk pengurus majelis dan juga pihak berkuasa karena sudah menjemput saya datang ke sini. Sebenarnya saya memang tidak pernah sangka saya boleh datang ke kampung halaman saya sendiri. Ada nggak orang pindah ke sini? Orang Alitang Kau ada satu saja, tapi orang Kota juga sini kan semua. Jadi terima kasih juga kepada kamu semua sebab sudah datang. Saya sangat gembira lah dapat ketemu kamu semua. Nah, jadi kamu ini mungkin antara yang ini saya terus kasih tahu kamu semua apa yang saya tahu. Oke? Nah, saya mulakan dengan kisah hidup saya dulu lah. Jadwal. Saya buat satu jadwal 1 minggu 4 video. Setiap jam 7 saya post. Yang itu saya tinggal di analytics saya. Tadi kamu ada belajar pesan itu analytics kan? Siapa follow kamu, jam berapa itu orang follow, video kamu mengenai training. Nah itu saya punya paling bagus banget saya jam 7. Jadi setiap hari jam 7 4 video lah 1 minggu jam 7. Tunggu MPO betul. Ini maksudnya oke, siapa boleh tanya? Kalau tanya ada kata dia lagi. Angkat tangan, coba. Kau udah boleh sudah nih, kau sudah menjawab tadi. Ini bahasa Spanyol. Apa dia? Mau betul sudah, tapi kurang tepat. Ada? Apa dia tadi? Oh, dari mana? Oke, tunggu MPO. Jadi maksudnya, macam sambil saya mengajar TikTok sambil saya mengajar kamu bahasa kan? Oke lah. Jadi kamu MPO dulu maksudnya macam mana saya lakukan lah, macam mana saya lakukan sampai saya boleh berada di depan Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi untuk pengetahuan kamu juga mungkin ini orang di Sabah tidak tahu, tapi saya satu-satunya orang Sabah dan juga orang Sungai yang muncul sebagai model untuk Dewan Bahasa dan Pustaka Indonesia. Jadi di sana memang saya ada kasihkan tentang itu budaya orang Sungai, apa yang ada di Tomot dan lain-lain lah. Cuma itu buku saya ada banyak, tapi saya tidak terbawa di sini. Dicoba banyak buku. Nanti kalau ada masa saya bawa balik ke sini lah bagi-bagi kamu di sini. Jadi inilah dia. Cuma waktu itu baju tidak baju sungai saya. Nanya sudah saya sama saya punya ibu-ibu saya. Kenapa itu tidak baju sungai kita? Oh, tidak pernah saya pakai ini baju. Yang penting di biodata saya bilang saya orang tua. Jadi, nah itu dia. Next. Nah, apa yang motivasikan saya? Jadi sebenarnya sepanjang saya buat di konten kan memang banyak dia punya up and down. Memang banyak. Sebab kalau hari ini kamu buat video satu hari itu mungkin dapat 500.000 view. Besoknya tidak semestinya. Nah, apa yang memotivasikan kamu untuk buat itu benda sepanjang 2 tahun? Kalau ada orang mungkin kalau buat benda sama, tidak boleh. Kalau kamu buat konten, kalau sepanjang 2 tahun, kamu boleh buat sama, tapi dia punya isi kandungan dalam kamu punya konten itu tidak boleh sama. Sebab orang pun tidak boleh makan nasi goreng setiap hari. Kadang-kadang kita makan sayur, kadang-kadang makan goreng. Tidak jadi kamu makan nasi goreng setiap hari kan? Nah, di sini kenapa saya tunjukin di gambar? Jadi itu kawan-kawan saya dari Jepun, si Shun, Koji, Poko, sama Sinobu. Dorang daripada Jepun, kamu bayangkan, dorang sanggup berhenti sekolah dorang, berhenti university, semata-mata mau jadi content creator. Kenapa dorang sanggup buat itu? Sebab dorang di Jepun ini banyak dipanggil black company. Black company ini maksudnya macam kalau kita kerja lebih masa, memang sampai berjam-jam. Kadang-kadang kita kerja sampai masuk pagi jam 8, balik 11 malam. Jadi dorang tidak banyak, tapi memang boleh dikatakan majority di bandar macam itulah itu tadi. Jadi dorang mau keluar daripada itu setel macam itu, dorang mau keluar daripada persekitaran macam itu. Dorang berhenti belajar, dorang kejar dorang yang jadi content creator. Dan dorang sekarang mostly berjaya sudah. Kebanyakan berjaya sudah. Masih nunggu dorang punya income
10.000 satu bulan. Dan orang semua nih memang atas 10.000 orang punya income. Sebab orang pandai orang buat itu konten, orang tidak cepat putus asa apa. Orang punya konten masa awal-awal itu tidak banyak orang tengok. Nah, orang masa itu orang tanya saya, asli di Malaysia ini kan, orang suka tengok apa, orang minat tempat apa. Jadi saya bagi tahu lah, apa tak kau pergi jalan-jalan di tempat makan-makan di Indonesia ini kan. Lepas itu kau kasih tunjuk orang apa reaksi kamu coba itu makanan. Kalau orang coba, kalau orang Malaysia kan sudah biasa, kami sudah tahu itu rasanya gimana. Nah, yang first video orang viral itu orang makan durian. Nah, kalau orang sebut, orang mana? Biasa makan durian kan. Jadi semua orang makan durian, dari situ orang pun sudah tahu macam mana membuat konten. Sedikit saja saya bagi tahu orang, tapi orang pun sudah boleh berjaya buat apa yang orang mau. Ada itu kami bikin di Sabah itu hari, saya bagi orang makan butot. Orang terkejut juga sebab rupanya di Sabah pun ada macam makanan Jepun. Di Jepun pun orang bagi orang makan butot tuh biasa saja bagi orang. Saya sendiri pun malu, sebab tidak boleh makan itu butot. Makan apa saja, tidak boleh saja. Lepas itu berkawan sama dengan orang Jepun ini kan, kamu boleh merasa orang ini jenis yang tidak kedekut ilmu. Orang kalau ada sesuatu, contohlah kalau kita meeting, kamu bayangkan kalau kami setiap minggu ada meeting satu kali, so kami ada satu project karena keliling satu Sabah, kami promosikan di tempat langsung di Sabah. Jadi di situ kami meeting. Kalau meeting jam 8:05, jam 8:10 baru masukkan dalam itu Google Meet. Tapi orang 7:50 semua sudah ada. Itu slide ada, ini ada, orang ada bagi macam mana kalau itu. Orang ada bagi tahu kalau contohnya ini benda tidak berhasil macam mana. Kalau kita kan selalu ada mentaliti yang mesti jadi ini, tapi orang tidak. Kalau tidak berhasil ini apa orang buat? Kalau berhasil apa orang akan buat? Jadi masa pertama kali saya meeting itu saya boleh tahu tidak saya bekerja sama dengan orang yang memang ada sama-sama visi dengan saya pun akan sama-sama berjaya. Sebab kalau kamu pernah tak kamu macam di sekolah kan, kamu mau belajar contohnya bahasa Inggris sejalan, tiba-tiba kamu diajak sama kawan kamu. Nah, dia lebih kurang macam itu lah. Tapi kalau kamu ada kawan yang sama-sama minat macam kamu, walaupun minat kamu tidak minat belajar, tapi kamu yang minat betul-betul. Jadi ada orang yang support kamu pasal motor, kamu pun boleh teruskan dengan di dunia permotoran. Di dunia permotoran pun ada banyak cabang. Tidak juga semestinya kita minat satu benda saja tidak boleh berjaya. Yang penting kita tahu caranya dan juga kita menyelidiki diri kita dengan orang yang betul-betul sama minatnya kita. Nah, ini ada 5 kebenaran ya. Kalau kamu mau jadi seorang content creator, ini memang berdasarkan saya punya pengalaman. Saya tidak tahu kalau orang lain, tapi kalau saya ini memang 5 perkara yang mesti kamu akan hadapi. Yang pertama, cabaran dari segi kreativiti. Ada bahasa Spanyol, jadi ada bahasa Sri, Kenzo Pengawal Sabah. Pernah tahu nggak? Oke, jadi konten saja nanti. Cepat. Oke, sudah. Oke ya. Oke, semula sedanya. Oke, jadi orang berkenan ada asosiasi yang contohan Sabah. Halo semua, saya dari Sabah, tapi sekarang saya tinggal di Johor. And of course, I speak English because it's one of my favorite languages since I was a kid. Now I Champai Neo, itu punya Champai. Siap bahasa Spanyol también, pero todavía necesito aprender dan luego varios parásitos. No, Rojada, ne, Anggora Previs Soyo, Ajib Cuma Kimila, ne, apa lagi bahasa dia? Berapa tuh? Jepun, bahasa Jepun, oke. Konnichiwa minasan,